Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, pada kesempatan konten kali ini kita semuanya, terutama saya serta Pak Ustadz Kisnandar ini masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat bertemu kembali di konten kali ini. Amin. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih juga untuk para subscriber, para pemerhati, dan juga para netizen yang senantiasa menonton channel kami dan mendukung channel kami hingga saat ini. Semoga channel ini bisa terus berkembang nantinya dan bisa memberikan wawasan-wawasan serta pengalaman-pengalaman dari segi gaib, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Kami akan sapa dulu untuk bagi para subscriber dan para netizen serta pemerhati insan peraja dimanapun berada, ya mungkin ada dari dalam Indonesia, yang ada di Pulau Jawa, di Kalimantan, di seluruh Indonesia lah pokoknya ya, terutama juga yang ada di kota Bojonegoro juga. Kami doakan semoga kalian semuanya dibukakan pintu-pintu rezekinya. Yang sakit-sakit semoga sakitnya diberikan kesembuhan, sembuh total dan tidak kambuh lagi. Dan mungkin juga para subscriber, para pemerhati yang ada di luar negeri ya, yang mungkin ada di negara Malaysia, di Brunei Darussalam, di Arab Saudi, di Hong Kong, dan masih banyak lagi dari seluruh dunia. Kami ucapkan juga semoga kalian semuanya dibukakan pintu-pintu rezekinya, diberikan kesehatan panjang umur, dan yang sakit-sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mimpi ini ya. Jadi tentang mimpi-mimpi itu atau tabir mimpi itu apa? Dan sampai saat ini juga banyak pengalaman-pengalaman dari netizen-netizen yang kemarin itu telah curhat ke kita tentang mimpinya. Jadi banyak mungkin pengalaman-pengalaman mimpi daripada saudara-saudara dimanapun berada tentang mimpi ya, tentang mimpi entah itu dipertemukan dengan sosok si A atau si B, entah diberi ilmu si A, si B, atau mungkin diberikan amalan-amalan. Nah, tentang mungkin disuruh membaca sholawat lah, disuruh membaca Al-Quran, atau suruh membaca dzikir sekian-sekian. Nah, itu tapi lewat mimpi. Nah, ini kita akan menguaknya, mengungkapnya tentang itu. Sebenarnya mimpi-mimpi seperti itu sebenarnya boleh dipercaya apa tidak kan gitu kan? Ya betul. Jadi nanti kok jika ya mungkin itu tujuannya bagus ya, dalam mimpi itu disuruh dzikir sekian-sekian, disuruh membaca Al-Quran sekian-sekian, atau mungkin ditemui oleh seorang mungkin ulama ataupun waliullah kan gitu kan, Termasuk syekh-syekh itu ya. Iya. Ditanyakan semuanya nanti. Ya, jadi supaya kita itu semuanya, tujuan kita supaya tidak terjerumus dalam suatu tabir mimpi tadi. Jadi begitu. Jadi kita juga di sini semuanya, terutama saya dan Pak Ustadz Kisnandar ini juga akan belajar dari segi gaib. Iya, betul. Jadi bagaimana nanti tentang hal-hal mimpi itu. Nah, sebelum kita melakukan mediumisasi nanti, nah ini kami himbau lagi, konten ini tidak untuk dipercaya, jadi boleh dipercaya, boleh tidak, sebab kebenaran itu kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemilik kebenaran ya. Jadi begitu, ambil sisi-sisi positifnya, ambil hikmah-hikmahnya supaya kita semuanya itu bisa mendekatkan diri, bisa mempertebal keimanan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Mungkin ada yang disampaikan lagi tentang mimpi ini, Pak Ustaz? Ya sudah, nanti juga saya juga belum tahu persis tentang mimpi, dan makanya saya nanti akan tanya yang lebih tahu mungkin dari gaibnya yang. Iya. Nah, ya mungkin dimulai aja, Ustaz.
hawanya agak pilek ini. Iya. Musimnya. Ilaih Rasulullah protek tubuh mediator depan saya. Kunci tidak pikirannya. Semua penyusup-penyusup dari luar dan dari dalam tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Bisikan tubuh, bisikan semuanya efek-efeknya. Energi negatif yang tidak saya masukkan tidak bisa masuk dan tidak bisa bangkit otomatis. Proteknya aktif. Jika ada yang menusuk otomatis, kalau ditendang semuanya akan terbakar. Saya panggil makhluk gaib yang tahu, yang paling tahu tentang mimpi, yang paling tahu tentang mimpi. Saya minta sekarang hadir masuk dalam tubuh mediator di hadapan saya ini. Masuk. Sahabat Insan Praja yang akan menghadirkan aku dari Goib yang akan menerjemahkan tentang mimpi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya berhadapan dengan bangsa apa ini? Saya berasal dari negeri Kayangan. Berasal dari negeri Kayangan. Iya. Ini akan saya pastikan ya. Akan saya cek dulu. Maaf. Proteknya aktif. Jikalau perkataannya bohong dalam tubuh mediator di hadapan saya ini bohong, sekarang sudah saya keluarkan dari tubuh mediator ini. Ya, terima kasih. Iya. Atas panggilan saya tadi hadir ke sini, saya akan mengajukan pertanyaan pada saudara. Ya, silahkan. Saya akan bertanya yang pertama tentang mimpi. Mimpi itu bisa dipercaya apa tidak ya? Ya, mimpi itu ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak. Iya. Yang tidak dipercaya yang bagaimana? Mimpi yang sekiranya itu mimpi buruk, itu tidak usah dipercaya. Kalau kita mempercayai mimpi itu dan meyakininya, kalau mimpinya buruk maka akan terjadi dan akan menimpa kita. Terus yang mimpi yang baik yang bagaimana?
kalau membahas tentang mimpi, mimpi itu di luar kesadaran manusia. Yang kamu tanyakan itu tentang mimpi yang bagaimana? Ya, misal kita mimpi, mimpi itu diberi amalan, mungkin dari pengakuannya dari apa ulama lah. Nah, contoh ini yang mungkin orang ulama datang menghampiri saya, mengasih amalan ini diamalkan ya, ini biar gini itu bagaimana menurut panjenengan? Menurut saya, suatu amalan itu jika ada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jika perintahnya lewat mimpi, itu jangan dijalankan. Itu bisa saja tipuan, sebab dimensi manusia dengan dimensi gaib itu tidak ada batasnya, jaraknya pun tidak ada batasnya, tidak ada penghalangnya. Jadi bangsa jin dan sebagainya itu berusaha untuk menyesatkan kita. Bagaimana agar manusia itu tersesat dan manusia itu mau mengikuti jalannya Azazil nanti, karena janjinya Azazil itu mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Jadi begitu. Terus kalau mimpi lagi, nah mimpi ini ya mimpi yang mengaku wali mungkin, apa syekh, itu gimana wujudnya? Pakaian serba putih, pakai jubah, pakai sorban, tapi dia itu mengaku syekh, itu gimana menurut saudara panjenengan? Sebaiknya saya jelaskan pertanyaan mimpi yang diberi amalan atau tadi. Oh iya. Nah, itu saya jelaskan dulu. Iya, iya. Menurut pandangan saya, orang yang menjalankan amalan tersebut yang diberi lewat mimpi, nanti ketika menjalankannya itu hatinya sudah tidak ikhlas lillahi ta'ala. Karena di dalam hatinya ada rasa menjalankan amalan itu atas perintahnya orang yang ditemuinya lewat mimpi tadi. Jadi dia beramal itu, melakukan suatu amalan itu tidaklah ikhlas karena lillahi ta'ala. Itu yang salah. Oh iya, iya. Jadi misalkan di dalam mimpi itu dikasih suatu amalan zikir atau sholat, disuruh melakukan kebaikan. Lah, kalau orang itu tidak mimpi, tidak diberi begitu, apakah orang itu tidak akan menjalani? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan manusia untuk selalu berzikir, selalu beramal yang banyak, beramal yang baik, kan gitu. Jadi nanti hati kita ini tidak ada rasa lillahi ta'ala karena menjalankan suatu amalan itu, karena kita diberi oleh orang yang kita temui lewat mimpi itu. Dan jika kita mempercayainya seperti itu, ruh manusia yang ada 9 di dalam tubuh manusia itu akan dibawa oleh bangsa Azazil, dibuat jaminan di sana. Begitu. Sebab tipuan iblis itu di dunia itu sangat halus sekali. Karena iblis itu ahli riwayat, ahli hadis, ahli semuanya, lebih pandai daripada manusia. Iya, iya. Kalau soal ilmu. Tapi iblis tidak mempunyai adab. Begitu. Iya. Terus mungkin ada lagi
Karena dulu saya juga pernah mimpi-mimpi itu, saya juga mempercayainya. Ternyata saya mimpi itu nggak pernah jadi kenyataan. Nah itu gimana? Kadang mimpi muncul itu melalui imajinasi kita, sering berhayal. Karena juga roh kita hilang, sering dibawa ke sana kemari oleh bangsa gaib. Nah itu. Iya, iya. Kalau mimpi tadi yang pertanyaan yang saya kedua tadi gimana? Memang itu ada apa memang pilih-pilih apa gimana? Itu ada, cuma orang yang ditemui oleh waliullah itu bukan orang yang sembarangan. Iya, iya, iya. Kalau orang biasa masih sering berbuat dosa, masih sering maksiat ataupun yang lainnya, jika mengaku ditemui oleh sesosok wali, sewaliullah, itu bohong. Sebab saya kembalikan kepada tipuan iblis tadi. Iya. Iblis bisa saja mengaku sebagai wali, masuk dalam mimpi orang tersebut dan menipu orang tersebut, lalu mengasih amalan ini. Nah itu yang aku maksud tadi. Itu yang sangat bahaya sekali. Sebaiknya kita membersihkan diri kita ini dari segala sifat tercela, sifat buruk, iri dengki. Nah itu. Orang yang dalam mimpinya ditemui atau di luar kesadarannya ditemui oleh seorang waliullah ataupun yang lain-lainnya, itu hanyalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya bersih. Bersih dari sifat iri, dengki, sombong, tamak, dan merasa dirinya lebih baik di antara yang lain, gitu. Iya, iya. Karena saya juga penasaran, dulu itu kan mimpi, ya terjemahnya itu di dalam buku-buku macam-macam, ternyata tidak ada yang benar. Saya tuh bingung, kok mimpi kok ya nggak ada yang kenyataan, gimana ini kan? Pikiran dalam hati saya kan tanda tanya begitu. Setauku, jika orang mata rohaninya belum terbuka, itu tidak bisa melihat sesungguhnya waliullah yang sesungguhnya. Jika belum terbuka, maka akan kelihatan cahaya menjulang saja yang sangat terang. Iya, iya. Berarti kalau belum terbuka mata rohaninya, berarti dia itu mengada-ada. Iya. Berarti menipu lah istilahnya. Iya. Ya. Jadi hati-hati kalau soal mimpi. Sebab mimpi itu akan menjerumuskan kita juga bisa. Iya, kelihatannya seperti itu. Janjinya banyak yang gini kan. Ternyata nggak ada yang pasti. Setelah bangun, tiap saya tunggu hari-harinya itu belum menjadi kenyataan. Ternyata di buku-buku apa itu tafsir tentang mimpi, ternyata nggak ada yang cocok itu loh maksud saya. Sebab yang aku tahu di dunia ini banyak yang mempercayai tentang mimpinya, yang dialaminya, terlalu dipercayai. Oleh karena itu, orang itu mempercayainya, maka roh yang di dalam tubuhnya itu dibawa oleh bangsa jin, dan di sana dibuat persembahan, ditahan. Lalu bangsa jin itu seakan-akan menjadikan mimpinya itu kenyataan, begitu. Dan untuk tujuannya untuk menipu manusia itu yang tidak tahu. Kalau manusia itu tahu, maka semata-mata meskipun dia dalam mimpi itu diberikan amalan, dia akan tetap menjalankan amalan itu karena ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena dalam mimpi itu. Iya, ya. Karena sudah diwajibkan sama Allah itu dijalankan itu ya. Iya. Harus hati-hati. Sebab tadi iblis itu ahli riwayat, ahli hadis, ahli Al-Quran.
Kalau kita diadu oleh iblis, kita akan kalah manusia itu. Oh, berarti kita ditipu daya, kita dipermainkan masalahnya. Begitulah cara iblis. Jika dia menggoda manusia lewat dosa yang nyata, tidak bisa, maka akan secara halus seperti itu untuk mencari manusia dan menyesatkannya. Ya itu saya baru tahu ini. Dulunya ya kan, kalau mimpi saya percayai. Ternyata ya tadi, berarti tipuan tadi ya. Iya, benar. banyak yang tipuan. Tinggal orangnya, makomnya orangnya berarti ya. Iya. Iya ya. Terus kalau gimana misalkan yang tidak baiknya tadi gimana? Seperti tadi ruhnya dibawa semuanya tadi sama iblis tadi, kalau percaya dengan mimpi. Betul. Lantas nanti kalau udah hilang ruh sukmanya gimana, bisa dikembalikan enggak itu? Bisa sama Dina ya? Bisa, tapi tidak semua orang bisa mengembalikan. Oh ya. Berarti kalau ruh sukmanya sudah dibawa sama iblis, nanti gimana, kita nggak punya tempat di sisi Allah, nanti nggak ada harapan berarti ya nanti. Iya. Manusia itu di dalam tubuhnya ada 9 ruh. Kalau hilang 1, biasanya hilang 2 atau 3. Cenderung manusia itu akan mudah lemah, mudah ngantuk, dan sering berhayal, dan sering mimpi-mimpi tak jelas. Itu setauku. Tafsir mimpi ini berarti ada benarnya atau tidaknya. Benarnya tadi kepada orangnya, yang mungkin orangnya itu sudah bersih gitu. Iya. Yang tidak benarnya ya orangnya ya harus merasakan sendiri berarti gitu ya, mengoreksi dirinya sendiri berarti ya. Iya. Oh iya ya. Wah ini sangat bermanfaat sekali, karena banyak sekarang ini banyak tafsir mimpi yang macam-macam. Harus mimpi ini harus ketemu ini, seperti ini. Ya, bahkan harus melakukan amalan supaya bertemu dalam mimpi itu. Nah, kalau ingin bertemu menurutku, seorang waliullah itu jika tidak memiliki keperluan, tidak akan menemuinya. Biasanya tidak semua lewat mimpi. Orang yang akan ditemuinya dalam keperluan seorang wali itu secara langsung dan berhubungan dengan kontak batin dengan kelebihannya manusia itu. Jadi langsung bisa ya. Iya. Yang hatinya bersih. Maksudku tadi sudah tidak terhalang oleh dosa apapun. Iya. Jadi yang perlu kita ingat, tipu daya iblis itu sangat halus. Iblis bisa saja mengaku siapa saja. Iblis bisa menyerupai siapa saja, hanya satu yang tidak bisa diserupai oleh iblis, yaitu baginda Rasulullah SAW. Jadi hati-hati, sebaiknya kita fokus untuk menjalankan perintahnya Allah SWT yang sudah jelas diperintahkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Iya ya. Terima kasih sekali. Iya. Sangat bermanfaat ini keterangan ini, biar untuk pengalaman kita semua, terutama bagi saya. Iya. Kalau begitu silahkan panjenengan kembali ke tugas panjenengan tadi. Baik. Terima kasih. Saya juga minta maaf ya. Ya, Karena telah saya melakukan- juga minta maaf. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
kembali. Tafsir mimpi. Tadi keterangannya mimpi itu ada benarnya juga ada tidaknya, tergantung orangnya. Kalau orangnya sudah bersih bisa, tapi nggak harus mimpi, kontak batin juga langsung bisa. Jadi pengalaman saya dulu itu mimpi itu saya percayai, ternyata nggak ada buahnya apa-apa. Ya sebagus-bagusnya mimpi ya kita nggak mungkin jadi kenyataan ya kalau mimpi itu ya. Iya. Kalau memang mimpi itu nggak mungkin jadi kenyataan, jadi nggak usah percaya dengan begitu saja. Ternyata kata tadi kalau percaya mimpi semuanya akan dibawa. Ada pepatah itu, jangan terus bermimpi, lakukan aksi nyata lah gitu. Biar terwujud nyata. Kalau kita hanya mimpi aja ya nggak akan terwujud-wujud. Baik-baiknya mimpi gak mungkin jadi kenyataan ya. Lebih baik kita bangun dan makan sahur. Jangan mimpi terus gitu. Jangan mimpi terus. Ya, ibaratnya seperti itu. Monggo ditutup. Ya, terima kasih atas perhatiannya sahabat Insan Praja. Channel ini disimak sampai selesai biar kita itu nggak gagal paham tentang tafsir tadi. Ya. Silahkan ditutup. Ya, saya mohon maaf apabila dalam perkataan saya tadi ada yang keliru, ada yang mungkin menyinggung semuanya, iya, ataupun ada yang tidak sesuai dengan keyakinan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya pun di luar kesadaran saya ketika saya jadi mediator itu. Ketika masuk juga merasakan ada yang masuk dalam tubuh saya gitu. Iya. Jadi saya ngobrol atau ngomong dalam keluar mulut saya itu sudah tidak bisa dikontrol lagi, jadi sudah ada yang ngomong dari dalam, jadi begitu. Mungkin saya juga minta maaf, saya mewakili ini karena ini kan dari sisi goib ya. Beda lah kan, kalau versi dari mungkin buku-buku beda, kalau cerita-cerita itu kan beda, ini kan dari goib langsung maksudnya. Iya betul ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.